Wih, nih. Oh, duduk. Bey. Aduh. Sudah ditembakin gas air mata akhirnya kan. Berani mereka melawan. Ya, pasukan tahan diri, mahasiswa tahan diri. Nah, pasukan tahan diri, mahasiswa juga harus tahan diri. Wah, ada yang bawa pentungan. Kita sih berharap polisi tidak anarkis ya. Baik, teman-teman mahasiswa berani nih. Nah tuh, lemparan-lemparan tuh. Ini kayaknya banyak anak. Celananya celana abu-abu nih. Kayaknya anak-anak SMA ini. Yo, kembali bersama Bang Bill. Kali ini masih di aksi mahasiswa. Ini bentrok guys. Ini di Semarang ya. Kita lihat videonya. Luar biasa. Aduh. Nah. Ini komandannya bilang, kami polisi tahan diri. Mahasiswanya juga diajak tahan diri. Wah, mati mic-nya. Tahan diri. Ya, pasukan tahan diri, mahasiswa tahan diri. Nah, pasukan tahan diri, mahasiswa juga harus tahan diri. Wih. Ya, mahasiswa tahan diri, kita tahan diri. Jangan terprovokasi. Jangan terprovokasi. Bayangkan senjati, anggota saya tidak ada terprovokasi. Anggota saya tidak ada yang terprovokasi, guys. Semua terkendali. Semua terkendali. Nggak usah lempar-lempar. Nah, Nggak usah. baik. Teman-teman mahasiswa berani nih. Nah, ini kelihatannya juga teman-teman mahasiswa kan lempar-lempar gitu. Jadi wajar kalau akhirnya polisi ya, pertama polisi harus menjaga aset negara ya. Yang kedua pasti polisi juga akan menjaga diri gitu. Karena ini memang nggak seimbang sih. Kira-kira gimana? Apakah polisi harus biarkan saja mahasiswa melakukan kerusuhan gitu, merusak fasilitas, atau dihadang? Nah kalau dihadang konsekuensinya kayak gini nih. Baik, nah tuh lemparan-lemparan tuh. Ini kayaknya banyak anak. Celananya celana abu-abu nih. Kayaknya anak-anak SMA ini. STM kayaknya. Duh, masa bendera digituin. Oke. Nah, ini wajar nih. Akhirnya polisi kayaknya marah kalau kayak gini caranya. Anarkis. Baik. Teman-teman dari sebelah kiri. Dorong. Udah diberikan peringatan sama komandannya itu karena udah anarkis. Dari kiri, dorong. Itu ada anak SMA itu. Nah tuh anak-anak SMA kayaknya nih. Kira-kira orang tua mereka ini gimana ya? Maksudnya enggak khawatir ya anak-anaknya turun. Karena bagi aku terlalu porsir. Cuma masalah politik kok. Ya kalau misalnya dinasti Jokowi lah isunya soal rancangan undang-undang itu tidak separah seperti terjadi di 98. Jadi menurutku kalau terlalu buang-buang energi juga kasihan gitu. Karena juga ujung-ujung dari gerakan mereka itu ada kelompok penguasa lain yang sebenarnya menikmati juga gitu. Jadi aku anggap buang energi kalau sudah sampai begini. Ini akhirnya kan banyak korban yang berjatuhan dari kedua pihak ini. Wih, nih. Oh, duduk. Baik. Nah kan akhirnya polisi menyerang. Kena water cannon kau. Kasihan sekali ya. Nah nih bagus nih polisinya cuma suruh usir-usir begitu. Wah ada yang bawa pentungan. Kita sih berharap polisi tidak anarkis ya. Karena kalau polisi anarkis kalah ini perbandingannya.
Karena polisi bawa pentungan dan alat-alat gitu, terjamin pakai helm, tapi mahasiswa enggak tuh. Anak-anak SMA nih banyak nih kelihatannya. Di Semarang ya, ini apa ini ya? Kenapa harus seperti ini gitu? Kan berlebihan menurutku. Jadi menurutku itu bukan soal tuntutan kita menuntut jangan sampai DPR terlalu lebay ketika diberikan amanat undang-undang menjadi wakil rakyat, tapi mereka kemudian memperlihatkan gaya-gaya yang tidak baik dalam hal menyikapi putusan MK. Begitu juga dengan mungkin orang sudah jenuh ya dengan gerakan yang dilakukan oleh Jokowi. Tapi juga yang jenuh itu sebenarnya rata-rata adalah kelompok barisan kalah pemilu 2024. Itu seperti itu. Karena banyak juga kok pendukung Jokowi yang masih setia, yang menganggap semua ini realitas politik. Kalau aku bukan soal dukung dan tidak sama Jokowi, tapi maksudku gini, jangan buang energi sampai seperti ini kalau ternyata ujung-ujungnya tuntutannya itu cuma berkaitan dengan skema politik gitu loh. Karena ada yang diuntungkan, karena ada kelompok yang sebenarnya dia juga haus kekuasaan, yang akhirnya diuntungkan juga gitu. Kan kasihan kalau korban berjatuhan. Nah tuh, lihat tuh. Aduh. Sudah ditembakin gas air mata akhirnya kan. Berani mereka melawan. Nah ini penyerangan nih, pukul rata nih. Oh udah sembarang nih, mungkin mereka melihat ada intel kayaknya yang pakai baju preman. Waduh gak bener nih. Maju Brimob. Guys, ini realitas kita ya. Aku setuju kita harus lawan kesewenang-wenangan para penguasa. Tapi aku nggak setuju kita menggunakan cara anarkis. Cara yang berlebihan dalam melakukan demonstrasi. Apalagi isunya sebenarnya bukan isu yang seperti dulu kita jadikan Orde Baru itu rezim musuh bersama. Kalau sekarang kan mana bisa. Itu gerakan mahasiswa aja nggak kompak. Aku yakin lah kan gitu. Nggak kompak gerakan mahasiswa kita. Jadi, tapi sudah, kita salut sama keberanian teman-teman mahasiswa. Namun sekali lagi, lakukanlah pergerakan yang ketika basisnya adalah di jalanan, pastikan kita benar-benar juga betul-betul secara tulus memperjuangkan hal ini gitu. Tidak kemudian juga dibentengi dan juga dimanfaatkan oleh kelompok lain. Tapi aku yakin gerakan kemarin adalah gerakan kemurnian gitu. Hanya memang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan kekuasaan juga lewat rancangan undang-undang pilkada. Nah, sekedar informasi, rancangan undang-undang pilkada ini sebenarnya hanya membahas soal kapasitas dan aturan yang berkaitan dengan siapakah partai politik yang berhak untuk mencalonkan kepala daerah gitu kan. Apakah yang hanya punya kursi atau yang tidak punya kursi di DPR pun juga bisa, ternyata bisa. Namun MK juga memberikan ruang menurunkan ambang batasnya dari 20% mencapai ke angka 10, 7,5 sampai dengan ke bawahnya gitu. 6,5% bahkan ada. Itu gitu. Nah, yang kedua memang ini yang menarik adalah isu yang berkaitan dengan 30 tahun bagi calon gubernur. Kan kita rame tahu bahwa Kaisang itu anaknya Pak Jokowi presiden itu mau mencalonkan diri, ya kan? Dicalonkan oleh banyak partai politik termasuk dari PSI juga. Tapi akhirnya ada upaya yang seolah-olah membuat aturan itu supaya bisa mengakomodir Kaisang karena dia masih berusia di 29 tahun. Tiba putusan MK bahwa harus tetap di 30 tahun, ya DPR kayaknya coba utak-atik, ya bosan lah orang-orang ini, banyaklah yang marah. Oke kan gitu. Ya, semua adalah bagian dari dinamika realitas politik. Tapi yang jelas, apapun nanti ketika ada isu-isu populis, isu-isu yang perlu kita lakukan perlawanan, sebisa mungkin perlawanan itu secara tentram, damai, tapi kemudian berbekas. Kalau memang tidak bisa, lakukan gerakan jalanan. Dan gerakan jalanan jangan cuma setengah-setengah, harus berjuang gitu, harus totalitas. Namun pastikan jangan sampai terjadi bentrokan atau terjadi kerusuhan. Kita nggak mau terjadi 98 jilid 2 gitu. Jadi ya, saya yakin dan percaya selama semuanya ada niat baik dari semua elemen dan semua komponen, aku yakin semua akan baik-baik saja. Saya Bang Bil, Offside.